Banyak yang nobatin ini adalah smartphone yang udah punya kualitas kamera terbaiknya Oppo saat ini, dan ada juga nih yang bilang kalau ini masih sandaran kayak flagship lainnya aja. Dan dengan Mari Silicon X yang kali ini pun juga mereka udah pede banget nih dengan lini flagshipnya. So, apakah benar si handphone ini punya kualitas kamera yang baik di kelasnya? Mari kita bahas si Oppo Find X5 Pro 5G, tapi seperti biasa, kita bumper dulu. Selamat datang di Nyanteh dengan gua Aldi. So, di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So, kalau kalian tertarik, bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya ke all biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke, jadi ini adalah smartphone flagship yang mungkin udah jelas banget lah. Dalamannya ini udah mantep banget. Wajar dong ya. Dan pastinya bakalan banyak yang komplain kalau misalkan dalamannya ini masih ada minus sedikit gitu ya. Dan untuk kisaran handphone ini pun saat ini di pasaran juga berada di sekitar 14.999.000 atau 15 juta kurang 1.000, yang mana harganya ini cukup kompetitif dengan smartphone flagship lainnya. Dan sesuai di level flagship pun lu juga bakal dapat smartphone yang racikannya udah pakai Snapdragon 8 Gen 1 dan juga kapasitas RAM itu di 12GB serta storage-nya di 256GB. Udah jelas kenceng banget dan total lah si Oppo ngasih spek yang seperti ini. Segi desain sekarang juga udah ada beberapa update dari tampang yang sebetulnya itu masih sedikit mirip dengan X3 Pro-nya yang kemarin cuma segi di bagian kameranya, segi kotak aja, yang sekarang itu lebih ke trapesium punya dan juga tetap seamless dengan bodinya. Yang uniknya mereka ini buat dengan bahan keramik yang katanya itu dibuat dengan teknologi yang cukup rumit yang akhirnya ini bisa memberikan keunggulan tersendiri untuk para penggunanya. Ya memang dari tampangnya itu udah keren banget, feel genggamannya nyaman walaupun ya sebenarnya agak sedikit licin ya kayak kaca punya, dan tentunya lebih durable ketimbang kaca biasa. Tapi tetap gue saranin pakai casingnya aja buat ngejaga si handphone ini tetap aman dari kecelakaan kecil cuy. Sisi kanan ada tombol power dengan aksen hijaunya si Oppo dan sisi kirinya ada volume button. Di sisi atas ada mic serta earpiece yang dirangkap jadi stereo speakernya, dan di bawahnya ada speaker lagi, USB Type-C, mic serta SIM tray yang dual SIM tanpa SD card slot. Anyway, selain dari Mari Silicon X-nya yang jadi NPU unggulan Oppo kali ini, mereka juga mengandalkan Hasselblad untuk di segi kameranya yang ada nice touch juga di sebelah tulisan Oppo bagian belakang. Sisi display ini juga nggak kalah menarik. Desainnya 6,7 inci ini punya layar curve samping ya dengan lapisan kaca Corning Gorilla Glass Victus. Resolusinya udah up to QHD+ dan lu tetap bisa pilih ke Full HD lagi buat irit baterainya, serta udah menggunakan panel LTPO2 AMOLED yang udah memungkinkan layar 120Hz ini variable hingga turun di 1Hz buat maksimalin baterai sesuai penggunaan kalian. Ini fitur wajib yang harus sudah ada di flagship saat ini dan harus beneran real ya, nggak kayak brand sebelah. Dan ya layarnya kayak ini pun udah asik banget ya buat di segala kondisi, punya tingkat brightness yang tinggi juga, peaknya itu di 1300 nits, dan tentu lo bisa mendapatkan pilihan mode warnanya yang kalian butuhkan, tinggal pilih aja antara vivid mode yang bisa mencapai 100% DCI-P3 atau di mode gentle-nya yang sudah 100% sRGB. Anyway, ini juga udah punya sistem unlock-nya dengan in-display fingerprint juga cuy. Lalu sistem operasi sudah di ColorOS 12.1 juga out of the box-nya, dan tentunya sudah berbasis Android 12 yang sebetulnya nggak terlalu banyak perbedaannya dengan Android 11, tapi sudah punya fitur update privasinya pada smartphone ini. Jadi nice ya. Serta baterai dapat di kapasitas 5000 mAh, nice 500 mAh upgrade dari seri yang X3 Pro-nya, punya 80W charging Super VOOC serta 50W charging Air VOOC-nya, wireless-nya maksudnya. Bisa juga 10W reverse charging buat ke aksesoris kalian. Dan untuk waktu pengecasan di handphone ini sebenarnya cuma butuh waktu selama 45 menit aja, dari 1% ke 100%-nya lagi. Cepet banget cuy. Dan langsung aja kita bahas soal kamera pada smartphone ini, oke? Jadi si smartphone ini sekarang punya setup 3 kamera belakang aja yang dengan konfigurasinya di utamanya itu 50 megapiksel f1.7 wide angle yang punya sensor Sony IMX766, ada 5 axis kamera stabilizer, ada juga di bagian lensa dan juga sensornya. Lalu untuk kamera keduanya pakai ultra wide 13 megapiksel f2.2 sama pakai sensor IMX-nya 766, lalu ada telefoto 13 megapiksel f2.4, zoomnya bisa 5 kali dengan digitalnya itu di 20 kali. Uniknya sekarang di handphone ini untuk lensa makronya kayaknya lagi mangkir kali ya. Mungkin untuk penggunaan hariannya memang agak sulit, apalagi makro yang sebelumnya itu cukup gokil loh cara penggunaannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada ultrawide dan juga telefoto. Nggak pakai embel-embel sensor depth cuy.
Oke, jadi kita lihat aja hasil gambarnya. Yang pertama untuk pengambilan gambar standar main cam tanpa efek apapun, sebetulnya handphone ini udah bisa menangkap gambar dengan dynamic range yang pas. Walaupun dari gambar yang backlightnya ini ada shadow yang kritis, jadinya itu masih sebenarnya agak gelap gitu. Tapi warna langit masih ketolong banget. Tapi kalau lo pengen pakai mode AI serta HDR-nya, ini bisa nge-crank up gambarnya jadi lebih oke lagi. Tapi memang kelihatan kurang natural rasanya, kayak udah di retouch aja. Dan untuk gambar 50 megapiksel sebetulnya punya kualitas detail yang sedikit lebih oke. Tapi sayangnya gue heran kenapa dynamic range-nya somehow kayak agak turun kualitasnya ya. Malah kalau ke ultra wide-nya ini kebalikannya. Dynamic range-nya kalau tanpa efek punya hasil yang lebih oke. Shadow-nya masih keangkat dan langitnya pun juga masih ketolong warnanya. Cuma memang karena 13 megapiksel aja, otomatis detailnya itu nggak sejernih standarnya. Tapi lebih dari cukup kok. Dan buat HDR-nya dan AI-nya pun juga tugasnya cuma nge-retouch aja warnanya itu biar lebih pop up vivid doang. Tapi memang masih ada sedikit perbedaan warna antara kamera utamanya. Yang wide-nya ini sedikit lebih flat warnanya. Fitur potretnya ini gua nggak komen banyak ya, karena udah punya cukup bagus pengaturan bokeh dengan objeknya, cukup rapi, dan juga bokehnya sendiri juga udah cukup creamy juga. Bahkan saat kondisi zoom ini jadinya tuh keren banget fotonya. Fungsi makro tetap ada ya, walaupun gak sekeren kayak di X3 Pro. Ini kayak artificial aja, kayak ngubah fokus lengthnya itu jadi lebih deket aja. Ya asalkan ada cahaya sebenarnya hasilnya masih bagus. Kayak ala-ala makro handphone murah yang di-enhance ke versi premiumnya. Kalau ngomongin soal low light, ini sih bisa sih di kondisi wide dan ultra wide yang hasilnya udah bagus. Bahkan untuk mode autonya sendiri sudah mendekati hasil night mode-nya sendiri. Jadi kalau lu lupa aktifin, lu masih bisa manfaatin hasil standar autonya. Dan karakternya sendiri sudah cukup ya, ngangkat gambar yang minim cahaya, jadi fotonya itu lebih usable. Nah, kalau ke fitur videonya, di kamera utama Oppo ini masih belum nyediain resolusi 8K ya. Masih di 4K 60 fps aja. Dan ini bagus banget ya, nggak perlu lah 8K sekarang ya. Dan hasilnya sendiri pun ya untuk 4K-nya outstanding banget. Video standar punya warna yang pop up, vivid juga, serta stabilisasinya udah bagus gara-gara si 5 axis-nya ya. Bahkan gua rasa Ultra CD-nya ini jadi nggak diperluin cuy, karena standarnya aja udah enak. Tapi yang gua agak sayangin itu yaitu di mode zoom-nya sih, yang perlu dirapihin lagi. Karena kalau lu rekam dari ultra wide sampai ke maksimum telefotonya, ini ada 2 kali penggantian warna cuy. Dari vivid sampai kayak lu lagi ngerekam rumah hantu cuy. Ya teleponnya sih ini nggak dibikin vivid sama si Oppo, jadi kerasa jauh sih warnanya. Dan buat night mode-nya sendiri, salah satu yang diunggulkan pada handphone ini karena ada si Mari Silicon X-nya ini. Dan ya, ini berjalan dengan baik. Ketika lu masuk ke mode night-nya, ini otomatis bisa nge-reduce noise yang gila, jadi bener-bener hampir hilang. Dengan kata lain ya, ini jadi lebih usable videonya. Cuma ekspektasi gue sebenarnya agak ketinggian memang ya, karena gue ngiranya ini bakalan bisa ngangkat cahayanya itu jadi lebih oke lagi di kondisi ya kamera seperti ini gitu. Tapi sayangnya di sini masih stagnan warnanya. Warnanya itu masih di karakter yang sama dengan mode standar malamnya. Gua harap sih Oppo masih bisa improve lagi dari segi softwarenya, dari update firmware-nya. Soalnya kalau nggak sih gua agak menyayangkan aja gitu. Tapi secara basis ini udah oke banget. So buat gambarnya sendiri ya, secara overall nih kameranya udah oke banget. Tapi kalau memang udah masuk ke kondisi yang sedikit unik dan ekstrim ya, seperti zooming itu ya, itu udah kurang ya. Sebenarnya bisa-bisa aja oke, bagian detailnya tetap dapat. Cuma warnanya aja ya beda standarnya, itu jadinya ini kayak bukan hasil dari kamera Oppo. Sama mode malamnya tadi juga cuy. Tapi ya balik lagi, itu kondisi yang sebenarnya agak jarang digunakan ya. Jadi ini bukan suatu masalah besar juga, tinggal kita bisa manfaatin lagi dari fitur Oppo lainnya buat di kondisi yang gak ekstrimnya. Plus juga ada fitur dari Hasselblad seperti Expand atau mode Pro-nya bisa buat kalian pakai buat eksperimen. Oke, lanjut ke pembahasan lain ya. Dan maaf nih gua gak bahas soal performanya banget, tapi kalau kalian tanya untuk performa gamingnya, ini udah oke. Kita coba di beberapa game, paling yang performa naik turun itu cuma di Genshin aja. Itu juga udah mulai suhunya
itu kalau udah mulai suhunya panas ya. Kalau masih ya, di settingan standar, ini masih bisa ngangkat kok gameplaynya. Dan fitur menarik lainnya pun yang ada pada handphone ini juga sudah IP68. So, sudah water dan dust resistant. Jadi kalau nggak sengaja kena air atau nggak terlalu itu ya, atau nggak kecemplung dikit gitu ya, itu nggak terlalu bermasalah. Ditambah ada haptic juga, haptic feedbacknya, yang mana ini rasanya mahal banget sih feel penggunaannya. Kalau soal konektivitas, HP ini juga sudah 5G juga, jadi ya udah jelas juga, udah mantep lah. Dan jadinya untuk handphone ini yang sebenarnya yang bisa mengimpress gua itu ya udah banyak banget. Pertama dari desainnya, ini keren banget. Iterasinya sekarang di Find X5 Pro 5G ini bikin handphone itu semakin berkelas dan tentunya berkualitas dari desainnya plus gengsinya pun dapat cuy. Lalu teknologi yang digunakan juga sudah up to date sehingga untuk maksimalin experience maksud gue, penggunaan harian ini berasa puas dari ngebutnya handphone sekaligus layar yang dikasih juga. Ini bisa bikin kalian nyaman cuy. Dan soal kamera, ya sebenarnya sih gue masih penasaran banget ya bakalan dapat update software lagi atau enggak, karena ya kameranya itu udah bagus, tetap perlu semacam improve aja sih sedikit buat maksimalin fitur-fitur yang udah ada. Tapi kayak agak disayangkan kalau malah si Oppo ini jadinya tuh kayak ngerampung si improve-annya buat di next gen smartphone-nya atau malah ke Mari Silicon yang nantinya gitu ya. Tapi buat di harga 14.999.000 ini, buat gue ini bisa dikonsider buat jadi handphone di kategori lifestyle yang lu butuhin buat hariannya. Mungkin kalau kalian pengen punya style mewah gitu dengan performa seluruhan yang asik ya, ini bisa cuy, udah mantep. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Oppo Find X5 Pro 5G. Ribet banget sebenarnya namanya ya. Jadi yaudah itu aja. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh rekomendasi handphone mahal juga. Dan jangan lupa juga kasih pendapat di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semuanya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.